Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, karena dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap, haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan membuat kita memilih yang terbaik. Dan saya mengucapkan selamat pagi, dan doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai langkah-langkah kita dalam memasuki hari ini. Tentunya bersama dengan Tuhan, dan kekuatan Tuhan menyertai kita, dan kita hidup dalam rasa hormat, takut, dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dalam hidup ini, dalam iman kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Haleluya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan tentu sebagai orang-orang percaya di Tesalonika pada waktu itu ada banyak hal yang mereka bisa tunjukkan, tanda-tanda sebagai orang yang percaya atau sebagai orang Kristen atau sebagai orang beriman pada waktu itu. Dan kita melihat ada 3 tanda dari pembacaan yang dapat saya berikan kepada kita, tanda-tanda pertumbuhan orang percaya. Haleluya. Tanda-tanda pertumbuhan orang percaya. Jadi kita melihat yang pertama, tandanya ialah orang percaya. Yang pertama dikatakan iman makin bertambah. Haleluya. Jadi iman itu tidak boleh stagnan. Ya, iman itu harus mengalami proses next level, ya, to next level sampai dikatakan oleh firman Allah sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna, dan biarlah kita juga sempurna di dalam Dia. Artinya iman yang bertambah itu harus terus bergerak maju, dinamis dalam kehidupan orang-orang percaya yang tadinya mungkin penuh dengan kekhawatiran. Dengan bertambahnya iman di dalam hidup ini tidak lagi perlu khawatir. Yang tadinya penuh dengan ketakutan menghadapi situasi zaman, karena sudah mengenal Tuhan, siapa Tuhannya, dan melekat pada Tuhan, sehingga dia semakin mantap dalam Tuhan, dan dia tidak tergoyahkan lagi karena ada Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ketika iman itu tambah dalam kehidupan seseorang, dan orang itu akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Kalau ada orang berkata, kalau iman saya semakin bertambah tapi semakin hilang dari peredaran,
hilang dalam pelayanan, itu mah bukan bertambah-tambah. Iman yang bertambah itu semakin dinamis di dalam Tuhan, semakin aktif dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Karena iman yang aktif itu, iman yang makin bertambah itu akan terus ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Melakukan ketaatan penuh kepada Allah yang dia cintai, kepada Allah yang dia kasih. Dan itu pertumbuhan orang-orang percaya harus bisa dilihat dengan iman yang bertumbuh ini. Ada banyak kali puluhan tahun telah beribadah dengan setia, katanya dengan setia beribadah kepada Tuhan, tapi imannya tidak pernah next level. Merokok masih tetap merokok, berjudi masih tetap berjudi. Puluhan tahun telah beribadah kepada Tuhan. Mengapa terjadi? Karena tidak menyerahkan diri kepada Tuhan dan tidak membiarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya masuk menguasai hidupnya. Sehingga imannya bantut. Bukan malah bertambah, tapi malah berkurang. Karena yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan dosa. Semakin engkau melakukan tindakan-tindakan dosa, imanmu akan semakin merosot. Semakin engkau hidup dalam ketidakkudusan, imanmu akan semakin merosot. Semakin engkau hidup dalam kejahatan, imanmu akan semakin merosot. Tetapi apabila engkau melakukan kehendak Allah dalam ketaatan, dalam kasih, maka imanmu akan bertambah-tambah dan berapi-api di dalam Dia, Yesus Kristus. Haleluya. Saya suka dengan orang-orang yang bertambah imannya dalam Tuhan. Yang kedua, kasih semakin kuat satu dengan yang lain. Wow, mantap. Jadi kalau kasih semakin kuat satu dengan yang lain, betapa luar biasanya. Bagaikan kalau Anda membuat lidi, menyapu halaman satu, ya, itu akan mudah patah. Semakin mereka bersatu, 2, 3, 4, 5, 6, sampai segebok. Maka itu akan mau Anda putuskan, itu membutuhkan tenaga ekstra itu. Dan itu hampir mungkin tidak Anda patahkan kalau sudah segebok begini. Gak akan mungkin lagi Anda bisa patahkan itu. Karena apa? Mereka sudah bersatu. Dan demikian orang-orang percaya di Tesalonika pada waktu itu, mereka telah bersatu satu dengan yang lain dalam iman, dalam kecintaannya kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau bersatu, maju kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, membaca firman Allah, berdoa, bekerja, wow. Dan saling membangun satu dengan yang lain. Yang satu susah dibantu, yang lain yang cukup membantu yang berkekurangan. Yang satu sakit ditumpang tangan oleh semua orang dan sembuh dalam nama Yesus. Dan itu sebabnya Paulus katakan dia sangat bersukacita, sangat bahagia. Siapa tidak bahagia? Saya juga. Pastilah kalau orang jemaat hidup dalam iman yang makin bertambah, lalu kasih mereka semakin intim satu dengan yang lain kepada sesama dan kepada Tuhan. Wah, itu kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Apalagi bagi hamba-hamba Tuhan yang memang tugasnya untuk memberitakan kasih karunia Tuhan agar semua hidup dalam ketaatan dan cinta melekat kepada Tuhan. Wow, mantap! Itu sesuatu yang sangat-sangat didambakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat di Tesalonika mereka bertumbuh, menunjukkan tanda-tanda yang pertumbuhan yang sehat dalam iman mereka, dalam hidup mereka sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang kadang-kala membuat hati kita sedih adalah ketika mereka mengaku Yesus tapi hidup dalam pola perzinahan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam
narkoba, tapi mengaku sebagai orang percaya. Nah, itu sangat menyedihkan hati kita. Di mana kuasa Tuhan itu? Di mana kemampuan Tuhan itu? Di mana kuasa Roh Kudus itu? Apakah sudah lumpuh? Bukan. Anda yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, yang tidak membuka hati untuk Dia bertahta di hatimu. Andaikan engkau membuka hatimu dan mengatakan, Tuhan, ini aku, berdiamlah dalam hatiku. Aku memang orang yang berdosa, aku memang orang yang jahat, aku memang ini dan itu, tapi ampuni aku. Dan Tuhan akan datang kepadamu, akan membuat engkau, imanmu akan bertambah-tambah, semakin bertambah kepada Dia, dan kasihmu kepada sesama, kepada Tuhan akan semakin meningkat. Dan yang terakhir kata firman Allah, ketabahan yang dapat menanggung segala sesuatu. Wow, ya. Ini ketabahan yang dilakukan dengan menanggung segala sesuatu. Di sana ada kata upomonis. Ipomonis. Ipsilon itu dibaca i. Ipomonis, ya. Yang artinya dapat menahan segala sesuatu atau dapat bertahan dalam keadaan apapun, berdiri teguh dan sabar. Wow. Anda bisa bayangkan agak sedikit berbeda dengan makrotimia itu. Makrotimia adalah satu buah roh, long suffering. Ya, yang pertama itu kesabaran atau panjang sabar. Lalu yang kemudian juga dikatakan oleh firman Allah, ada endurance di situ, ada ketahanan di situ. Dan kemudian ada perseverance atau ketekunan. Ada sedikit perbedaan tetapi hampir sama, ya. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita, ketabahan yang dapat menanggung segala sesuatu itu bukan karena engkau, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu. Masih ingat apa yang saya katakan tentang areti? Areti itu adalah di mana kebajikan Allah terus mengikuti kehidupan kita, lalu kemudian kuasa Allah yang akan terus mengikuti langkah-langkah kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini, termasuk dikatakan oleh firman Allah dalam segala penganiayaan dan penindasan, tujuannya agar engkau hancur, tetapi kenyataannya mereka jemaat-jemaat di Tesalonika itu bukan hancur, tapi semakin menunjukkan kemurnian mereka di hadapan Tuhan, pengiringan mereka kepada Tuhan. Karena apa? Kuasa Allah yang bekerja dalam hidup mereka. Ariti itu juga adalah tindakan yang menyelamatkan dari Allah. Jadi kalau tindakan yang terus menyelamatkan dari situasi yang mungkin akan runtuh, Tuhan akan topang. Sabar anakku, ya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan biarkanlah kita membiarkan Tuhan di dalam hidup ini dengan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan sebagai orang percaya, dengan menunjukkan iman kita yang semakin bertambah-tambah, kasih yang semakin kuat satu dengan yang lain, ketabahan yang dapat menanggung segala sesuatu, sehingga nama Tuhan dipuji. Dan dikatakan oleh firman Allah, kalau kita baca ayat selanjutnya, maka kita layak masuk dalam kerajaannya. Haleluya, mantap. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertumbuhan iman kami bukan pertumbuhan abal-abal, tapi pertumbuhan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kalau engkau sedang sakit, aku minta kepadamu, kalau apapun sakit penyakitmu, kanker ginjal, jantung koroner atau jantung, atau sakit apapun yang mungkin tidak bisa lagi diatasi, tetapi saya mau katakan kepadamu, Allah tidak pernah angkat tangan. Kalau engkau percaya Tuhan mampu menolong engkau, jangan putus asa, ada Tuhan yang siap menolong engkau. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dan kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka miliki,
Penderitaan yang mereka alami mungkin sudah cukup panjang Bapa di surga. Aku perintahkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita. Aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu, oleh jamahan-Mu mereka sembuh Tuhan. Terima kasih, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sembuh semuanya di dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang sedang mengalami masa-masa sulitmu, angkat kedua belah tanganmu dan kita berdoa kepada Allah. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Engkau mengatakan bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus, segala penderitaan yang mereka miliki Bapa di surga, Engkau yang menjadi penolong mereka, Engkau menjadi pembela mereka, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Boleh berkata demikian karena Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan kepada mereka, menolong mereka dari segala kesulitan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap!